A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala alaihi salam, maka ngucap sapa kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam yang lapan, in aratum isya suhada'i wa mauta syuhada'i wan najata yaumal hasyri wa dhalla yaumal harri wal huda minad dhalalah wal huda minad dhalalati. Lamun ngarepaken sira kabeh ing kauripan bagja lan mati syahid lan selamat ing dalam dina dan kumpulaken lan auk-auk ing dalam dina panas dan piturus saking kesesatan. Rasulullah mengatakan, kalau kalian semua ingin selamat, ingin hidup bahagia, ingin mati syahid, ingin selamat nanti di yaumal kiamah, amin. Semua diri kita semua yang hadir maupun yang tidak hadir, yang kafir sekalipun ingin selamat nanti di yaumul kiamah. Ini apalagi kita yang muslim. Udilla yaumul harri, udilla yaumil harri, aub ingin mendapatkan perlindungan nanti di bawah arsy Allah, di mana matahari satu tumbak atau satu jengkal dari atas kepala kita. Naudzubillah. Itu nanti di yaumul kiamah. Kita bayangin, yang segitu jauhnya langit, matahari dari diri kita sewaktu hidup di dunia ini, itu kan jauh luar biasa. Nanti di yaumul kiamah dekat, sangatlah dekat. Kalau kita ingin selamat dari sengatan matahari tersebut, yaitu kita berada dari lindungan bawah arsy-Nya Allah, dan ingin mendapatkan hidayah, petunjuk dari kesesatan, apa? Fadimu qiraatal Quran, maka istiqomahlah kalian di dalam membaca Al-Quran. Istiqomah dalam membaca Al-Quran. Ustaz, saya belum bisa membaca Al-Quran, saya masih belajar. Nggak apa-apa, belajarnya yang langgeng. Syaratnya yang langgeng terus, istiqomah dalam belajar membaca Al-Quran. Saya malu Ustaz, udah tua mau belajar Al-Quran, hafalnya hanya Al-Fatihah sama Kulhu. Nggak apa-apa, habis sholat kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu aja nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting fa'dimu qiraatal Qur'an, langgeng istiqamah dalam membaca Al-Quran. Kenapa? Fa innahu kalamur rahman wa husnu minasyaitani warjahanu fil mizan. Karena sesungguhnya Al-Quran itu adalah kalam zat yang maha welas, yang maha rahman, yang maha rahim. Itu Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah. Dan apabila kita rajin membaca Al-Quran, maka Al-Quran tersebut bisa menjadikan benteng kita dari setan. Karena setan itu setiap hari, bahkan bukan setiap hari, dimanapun kita duduk, dimanapun kita berada, setan selalu berada di sisi kita. Maka dari itu, kalau kita banyak membaca Al-Quran, istiqomah dalam membaca Al-Quran, insya Allah menjadi benteng, yaitu dari godaan nafsu setan. Warjahanu fil mizan, dan unggul di dalam timbangan nanti di yaumil kiamah. Kita membaca Al-Quran biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Satu kali
Insya Allah kalau kita istiqomah setelah sholat baca kulhu, setelah sholat baca kulhu atau baca yang lain-lainnya, insya Allah nanti itu menjadikan unggulnya timbangan kita nanti di yaumil kiamat. Wa kada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana disebutkan oleh Rasulullah, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran, lebih utamanya ibadah dari umatku yaitu adalah membaca Al-Quran. Luar biasa kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Majalis Susaniyah, di sana diterangkan pada masa zaman Nabi Musa alaihi salam. Di situ ada kitab Taurat, yang mana kitab Taurat menerangkan yaitu keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ di perlembaran diterangkan keutamaan Nabi Muhammad, keutamaan umat Nabi Muhammad, sehingga Nabi Musa bermunajat kepada Allah ingin dijadikan umat Nabi Muhammad. Itu seorang nabi ingin dijadikan umat Nabi Muhammad, apalagi kita manusia biasa yang sudah dijadikan oleh Allah yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Umat Nabi Muhammad adalah umat yang rahmat, umat yang penuh dengan kasih sayang Allah, umat yang penuh dengan maghfirah, umat yang penuh dengan hidayah, taufik, inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan seorang nabi saja ingin menjadi umat Nabi Muhammad, apalagi kita sudah sejak kecil dididik oleh ibu dan bapak kita menjadi umat Nabi Muhammad. Itu sangat luar biasa, makanya kita wajib bersyukuri atas nikmat Allah tersebut. Nikmat apa? Salah satunya nikmat dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'alal mukallafi, maka wajib mengatas wong mukallaf. Wajib apa? Ayyastaghilla bi ta'allumihi wa qiraatihi, yaitu wajib untuk orang mukallaf, orang yang sudah balik, orang muslim, untuk menyibukkan dirinya dengan membaca Al-Quran dan belajar Al-Quran. Yang belum bisa baca Al-Quran, belajar. Tapi sudah tua Ustaz, jangan malu-malu, belajar. Karena menuntut ilmu itu tidak ada batas. Bahkan di kitab Ta'limul Muta'alim diterangkan ada seorang raja umur 80 tahun, beliau mengaji ke pondok pesantren, mencari seorang ulama untuk belajar ngaji. Karena apa? Ilmu tidak ada batas. Kalau di antara kita ada yang belum bisa ngaji, belajar, datang ke rumah ustaz, kita belajar membaca Al-Quran di sana. Yang sudah bisa qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Bedarur Rasyid an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala, hadis ini diceritakan oleh Abi Hurairah. Abi Hurairah berkata, mata rajulun fi zamanin Nabi alaihi salatu wassalam, ada di zaman Nabi, yaitu adalah seorang laki-laki yang meninggal. Faqama kemudian Rasulullah berdiri, yaitu hendak menyolati jenazah. Ala janazatihi yusalla alaihi, karena hendak menyolati itu lelaki tersebut. Tapi apa yang terjadi? Fataharraqal kafnu wa nadruhun nabi wa nadruhun nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian ini kafan tersebut goyang. Goyang itu maksudnya bergerak, ada yang berjalan di balik kafan tersebut. Dan Rasulullah itu melihat kejadian tersebut. Fajada fihi hayatan tamtasu dammuhu. Dan Rasulullah di situ melihat, yaitu menemukan seorang ular. Tujuan ular tersebut yaitu menghisap darah jenazah tersebut. Wa ta'kulullah mahu, dan memakan daging jenazah tersebut. Faqasada Abu Bakr radhiyallahu anhu ayat ribaha
fanataqtal hayatu biidznillah. Kemudian Abu Bakar tidak memukul ular tersebut karena sangat besar. Abu Bakar hendak memukul ular tersebut, fanataqtul hayatu biidznillah taala. Subhanallah, luar biasa. Atas izin Allah ular tersebut bicara, bisa ngomong. Apa yang ular tersebut katakan? Faqalat bilisanin fasihin. Ular tersebut mengatakan dengan pakai bahasa Arab yang fasih, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Faqalat, kemudian dia meneruskan kata-kata kembali, ya Abu Bakrin, hai Abu Bakar, lima tadribni wa laysa li dzambun. Kata ular terus, hai Abu Bakar, kenapa kamu hendak memukulku sedangkan aku tidak mempunyai dosa? Kata ular tersebut. Wa ana ma'muratun bidzalik, saya ini disuruh oleh Allah yaitu untuk menyiksa jenazah ini. Ular berkata seperti itu. Amarin lahu an a'dabahu ila yaumin liqiyamati. Allah memerintahku yaitu untuk menyiksa ini jenazah sampai nanti di yaumil qiyamah, sampai nanti di mana manusia dibangkitkan semua. Ini belum dikuburkan, masih disolatkan, ular sudah datang untuk menyiksa jenazah tersebut. Apa yang terjadi? Faqala Abu Bakrin, ucap Abu Bakar, kata Abu Bakar, ma khatayahu, wahai ular, apa kesalahan jenazah tersebut? Faqalatil hayatu lahu, kemudian ular berkata kepada Abu Bakar, lahu thalathu khatayatin, ada 3 kesalahan yaitu dari jenis jenazah. Apa? Al-ula tarikus salat, yang pertama meninggalkan salat, wasaniyatu mani'uz zakat, yang kedua meninggalkan zakat, wasalisu la yasma'u qaulal ulama, yang ketiga tidak mau mendengarkan ucapan-ucapan ulama, selalu menentang ulama. Ulama mengatakan hak, mereka tentang. Kalau ada ulama yang mengatakan batil, mereka ikuti. Ulama yang mengatakan hak, mengatakan kebenaran, mereka tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh para ulama. Jadi kalau kita ada pengajian, kiainya ngomong, kita nggak nganggep, nggak mau mendengarkan kata-kata ulama tersebut, kiainya tersebut, berarti kita termasuk dalam golongan orang jenazah tersebut. Naudzubillah. Hayatul qulub, wallahu a'lam bishawab.